Sahabat RSUI mungkin pernah mendengar tentang kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan salah satu kanker penyebab kematian tertinggi pada wanita. Kematian akibat kanker ovarium diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun 2040. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kanker ovarium terdeteksi pada saat memasuki tahap lanjut, sehingga kemungkinan sembuhnya menjadi lebih kecil. Maka dari itu, deteksi dini memegang peranan penting dalam pengobatan kanker ovarium. Mari kita bahas tentang kanker ovarium melalui video edukasi ini bersama saya, Dr. Siti Azizah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi RSUI. Secara anatomi, wanita memiliki dua ovarium atau indung telur. Ovarium memproduksi sel telur dan hormon yang berperan dalam kesehatan reproduksi wanita. Kanker ovarium merupakan kondisi di mana terdapat pertumbuhan sel abnormal pada ovarium. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan terjadinya kanker ovarium, antara lain sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, pasien atau keluarga memiliki riwayat penyakit kanker payudara, kolon, dan endometrium, ada riwayat infertilitas, adanya riwayat abortus spontan atau keguguran pada kehamilan yang kurang dari 20 minggu, menstruasi dini, menopause di usia tua, serta menjalani terapi penggantian hormon lebih dari 5 tahun setelah menopause. Kanker bukan merupakan penyakit menular. Tidak ada penyebab khusus yang berkaitan dengan kejadian kanker ovarium. Namun, pasien dengan riwayat kanker ovarium pada keluarga, khususnya garis keturunan langsung, dapat meningkatkan risiko kanker ovarium hingga 3-4 kali lipat. Gejala pada kanker ovarium tidak khas. Terlebih lagi, gejala umumnya muncul pada kanker tahap lanjut. Beberapa pasien dapat mengeluhkan perut terasa begah, nyeri pada perut atau pada bagian pinggang, rasa lemas disertai penurunan berat badan yang drastis. Pada kanker ovarium tahap lanjut, gejala umumnya muncul karena sel kanker sudah meluas pada organ-organ lainnya, sehingga gejala yang muncul dapat berupa pembesaran perut akibat akumulasi cairan atau asites di dalam perut, gangguan pada sistem pencernaan seperti diare, konstipasi, mual atau muntah, serta gangguan pernafasan seperti nafas terengah-engah. Hal ini dapat terjadi karena penekanan sel kanker pada organ pernapasan seperti diafragma atau perluasan sel kanker pada sekitar paru yang menyebabkan adanya cairan di selaput tipis yang melapisi paru. Pasien juga dapat mengeluhkan adanya benjolan di area pinggang atau sekitar perut, serta nyeri pada saat berhubungan seksual. Pada dasarnya, gejala pada kanker dapat bermacam-macam, tergantung pada sudah tahap mana terjadi perluasan pada organ lainnya. Tingkat kesembuhan pasien kanker ovarium tergantung pada tingkat keparahannya. Meskipun tingkat kematian kanker ovarium tinggi, kanker stadium 1 memiliki tingkat kesintasan atau harapan hidup pasien yang cukup tinggi, yaitu mencapai angka 70% hingga 92%. Nah, angka ini sangat berbeda jauh dengan kanker ovarium stadium 4 dengan tingkat kesintasan kurang dari 6%. Oleh sebab itu, perlu dilakukan deteksi dini dalam memerangi kanker ovarium. Pemeriksaan awal untuk deteksi kanker ovarium meliputi ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan lainnya untuk menentukan stadium kanker ovarium yaitu dengan CT scan pada dada dan perut, MRI atau PET scan. Stadium pada kanker ovarium terdiri atas stadium 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan derajat keparahan kanker. Perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan untuk kanker ovarium dilakukan atas indikasi dokter.
Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan apabila ada keluhan-keluhan yang mengarah pada kanker ovarium adalah dengan konsultasi kepada dokter terdekat. Pengobatan kanker ovarium bergantung pada derajat keparahan penyakitnya. Berbagai jenis terapi yang telah dilakukan untuk kanker ovarium meliputi operasi pengangkatan sel-sel kanker atau debulking surgery, kemoterapi, terapi imun, serta pemberian obat-obatan untuk mengurangi gejala pasien. Pengobatan kanker bersifat patient-oriented, bergantung pada bagaimana respon setiap pasien terhadap terapi. Pencegahan kanker ovarium dapat dilakukan dengan mengurangi faktor risiko. Pertama, bagi sahabat RSUI yang masih merokok, mari kita hentikan merokok. Orang yang merokok memiliki risiko kanker ovarium lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Kedua, tingkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari selama 5 hari setiap minggunya. Kurangnya aktivitas fisik, terutama disertai obesitas, dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Ketiga, konsumsi makanan bergizi seimbang. Selanjutnya, lakukan deteksi dini secara berkala dengan mengkonsultasikan keluhan-keluhan Anda kepada dokter. Seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, kanker ovarium merupakan salah satu kanker pada wanita dengan tingkat kematian yang tinggi. Terlebih lagi, perlu digarisbawahi bahwa tingkat kematian yang tinggi akibat kanker ovarium terjadi karena penyakit ini umumnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Maka dari itu, mari kita lebih waspada dengan gejala-gejalanya. Makin cepat terdeteksi, makin besar harapan untuk sembuh. Apabila Anda atau keluarga Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya.